Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melanjutkan bab yang belum selesai berkaitan dengan berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Dalil berikutnya yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Allah berfirman yang artinya, apakah hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di bab tentang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya, sangat jelas sekali dari ayat tersebut, di mana ayat tersebut menegaskan kepada kita tentang haramnya mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Haramnya meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengambil hukum selainnya. Dan kaitannya dengan pembahasan tauhid, ketika ada orang dia mengambil hukum selain hukum Allah dan Rasulnya dan mencampakkan hukum Allah dan Rasulnya, maka sejatinya itu bertentangan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah yang lain dari ayat yang mulia ini. Di sini ada hamzah, afa hukmal jahiliyah. Hamzah di sini namanya hamzatul istifham. Dalam bahasa Arab, kata tanya itu memiliki beberapa fungsi. Nah, di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah yang mentakbir ayat ini dengan pertanyaan. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Nah, hamzah yang berfungsi sebagai pertanyaan ini mengandung makna tahaddi wa taubih, yakni bantahan, celaan, cercaan, dan juga tanfir. Tanfir itu kalimat tanya yang inti dari tujuannya supaya manusia itu berlari. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah,
Li anna ma nusiba ilal jahli fa inna nafsa tanfiru minhu. Karena sesungguhnya apapun yang disandarkan kepada kejahilan, maka jiwa manusia akan berlari darinya. Baik para jamaah, ketika hukum ini disandarkan kepada jahiliyah, maka hadirin tentu memiliki fungsi, memiliki faidah supaya manusia itu berlari menjauh dari hukum jahiliyah dan hanya berpegang teguh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Maksudnya jangan hukum jahiliyah yang kalian jadikan pedoman di dalam menjalankan kehidupan, tapi jadikan hukum Allah dan Rasulnya sebagai pegangan dan pedoman di dalam menjalani kehidupan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pada kalimat afa hukmal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah? Di sini hukum diidhofatkan, disandarkan kepada jahiliyah. Dalam bahasa Arab, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimat hukum ini mufrad, kemudian diidhofatkan. Mufrad mudhaf, kalimat tunggal yang kemudian diidhofatkan, disandarkan, maka memiliki faidah umum. Afa hukmal jahiliyah, berarti hukum jahiliyah di situ meliputi semua hukum yang masuk kategori hukum jahiliyah. Jadi tidak diambil sebagian kemudian ditinggalkan sebagian. Boleh diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Tidak begitu. Semua kategori hukum jahiliyah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kulluha dhalal. Fa kullu ahkam al-jahiliyah dhalalut. Seluruh hukum jahiliyah itu adalah kesesatan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan jahiliyah. Jahiliyah itu ada dua, ya. Ada jahiliyah qabla al-Islam. Ada jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ini namanya jahiliyah ammah. Jahiliyah yang sifatnya umum, yakni sebelum datangnya cahaya Islam. Kemudian ada juga jahiliyah ba'dal Islam. Jahiliyah yang terjadi pada manusia setelah mereka memeluk Islam atau setelah kedatangan Islam. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, penulis kitab ini, ya, juga beliau memiliki kitab yang berjudul Masail Al-Jahiliyah. Perkara-perkara yang termasuk kategori jahiliyah yang ternyata masih kerap kali dilakukan oleh umat ini. Padahal itu adalah perangai-perangai atau karakter-karakter orang-orang jahiliyah. Baik para jamaah. Nah, ini namanya jahiliyah nisbiyah. Jahiliyah yang terjadi setelah Islam. Dikatakan oleh para ulama, ma yuhditsu minad din, ma yuhditsu fid din. Apa yang kemudian diada-adakan di dalam agama ini min bid'ain wa khurafatin. Baik itu berupa bid'ah-bid'ah ataupun khurafat-khurafat yang kemudian mereka sandarkan kepada agama ini, bahkan mereka menganggapnya bagian daripada agama, padahal Islam berlepas diri darinya. Nah, ini namanya jahiliyah ba'dal Islam. Jahiliyah yang terjadi pada umat setelah kedatangan Islam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, apa sebenarnya hukum jahiliyah itu? Dikatakan oleh para ulama, hukum jahiliyah adalah setiap hukum
yang berseberangan, yang bertentangan, atau yang tidak bersumber dari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap hukum jahiliyah yang bertentangan, setiap hukum yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka itu masuk kategori hukum jahiliyah. Karena berarti ya tidaklah dikatakan jahiliyah kecuali di atas asas kebodohan. Namanya saja jahiliyah. Dari kata jahil. Jahal itu kan kebodohan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kejahilan itu disifati dengan kegelapan. Sedangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disifati dengan nur. Maka hukum jahiliyah berarti hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Bertentangan dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asasnya adalah kejahilan. Ya, sedangkan hukum Allah dan Rasulnya jelas. Ya, asasnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari sini juga kita memahami bahwa setiap hukum yang tidak bersumber atau dia bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukum yang batil. Hukum yang batil, hukum yang dhalal, yang sesat. Kemudian Allah menyampaikan waman ahsanu minallahi hukma. Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Baik, para jamaah, di sini juga ada kata tanya. Waman ahsanu minallahi hukman. Dan hukum siapakah? Ini kata tanya. Kata tanya di dalam kalimat ini juga dimaksudkan ya sebagai tahaddi, sebagai sanggahan, tantangan bagi siapapun yang mencampakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga makna dari ungkapan ini, waman ahsanu minallahi hukman, maka berarti tidak ada lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan bagi orang-orang yang menerapkan hukum Allah. Tidak ada di sana hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sama dengan kalimat waman adlamu mimman mana'a masajidallah. Ya, banyak kalimat tanya yang modelnya seperti ini. Siapakah orangnya yang lebih zalim? Ya, maksudnya adalah nafi. Tidak ada orang yang lebih zalim dari yang disebutkan itu. Nah, di sini juga demikian. Hukum siapakah yang lebih ahsan, yang lebih baik? Jawabannya jelas, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Kemudian dari kalimat ini, waman ahsanu minallahi hukman. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Di sini ada kelaziman. Kalau seseorang itu menyadari, bahkan dia meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik, maka kelazimannya antakuna salihatan likulli zamanin wa makanin wa syu'ubin. Berarti lawazim ya dari ayat ini, kelaziman dari keyakinan seseorang bahwa hukum Allah itu lebih baik, berarti dia pun meyakini bahwa tidak ada hukum yang selalu relevan di setiap perkembangan zaman,
relevan dengan semua tempat, relevan dengan semua suku bangsa, kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, kalau dikatakan hukum Allah yang paling baik, tidak ada hukum yang lain yang lebih baik daripada hukum Allah, berarti satu-satunya hukum yang selalu relevan, cocok dengan setiap perkembangan waktu, perkembangan zaman, dan juga cocok untuk setiap suku bangsa manusia, itu hanyalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hukum Allah itu cocok diterapkan di negeri Arab. Hukum Allah juga cocok diterapkan di negeri kita ini. Kalau di sana berlaku, di sini juga berlaku. Dimanapun kita berada, di generasi manapun kita itu hidup. Kita generasi apa sekarang, Pak? Hukum Allah masih berlaku tidak? Masih, sampai nanti akhir zaman. Di sini generasi apa saja nih? Generasi X ada yang lahirnya tahun 65-an. Generasi X. Habis X apa? Y. Generasi Y. Tahun 80-an. Ada di sini? Banyak kayaknya. Ada generasi Z. Tahun berapa itu? Tahun 95-an sampai 2009. Ada juga generasi yang disebut apa setelah itu? Alpha 2010. Anak-anak kita itu. Baik, para jamaah. Nah, sekarang 2025, generasi apa namanya? Ya, generasi beta yang baru lahir tahun-tahun ini, bulan-bulan ini. Baik, sekarang untuk generasi manapun, generasi saat ini, generasi nanti setelah beta ada apa lagi generasi, ya dengan istilah-istilah generasi itu, ya hukum Allah selalu mesti diberlakukan dan selalu berlaku dimanapun, kapanpun, dan di setiap suku bangsa manapun. Hukum Allah bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari sini para jamaah, kita juga memahami bahwa Islam itu syamil mutakamil, sempurna, paripurna, mengurus seluruh urusan kehidupan manusia dari tingkat yang paling tinggi, yang menengah, sampai urusan terkecil. Sehingga dari sini kita memahami ada istilah siyasah syar'iyah. Ya, siyasah syar'iyah artinya jika Anda menjadi pejabat, jika Anda menjadi pemimpin, penguasa, Anda wajib berhukum dengan hukum Allah. Kita sebagai rakyat juga demikian, wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memisahkan agama dengan pemerintahan itu tidak boleh. Artinya gini, kalau dalam pemerintahan, jangan bicara agama. Ini di kantor, jangan bicara agama. Kalau bicara agama di masjid saja. Ini upaya-upaya orang kafir yang kemudian memisahkan agama ya dengan segala urusan yang menjadi kepentingan mereka. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib tunduk kepada Islam ini dimanapun. Ikhwan, kalau di masjid tidak boleh maksiat, bukan berarti di luar masjid boleh maksiat. Kalau di dalam masjid kita mematuhi hukum-hukum Allah, bukan berarti di luar masjid kita tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Semua aspek kehidupan kita mesti diatur dengan hukum Allah. Bagaimana kita mentarbiyah diri kita sendiri, keluarga kita, yang paling dekat dengan kita, orang tua, mertua, adik kakak, semua keluarga besar, mesti kita ajak kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi untuk perkara-perkara yang besar terkait dengan kemaslahatan umat, terkait dengan hal-hal yang sifatnya sosial, kemasyarakatan.
Semua mesti dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipisah-pisah. Dan memisah-misah seperti ini sejatinya adalah tipu daya syaitan. Ya, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Di mana mereka menghendaki kaum muslimin itu semakin jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke dalil yang kelima yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu dengan sempurna hingga hawa nafsunya atau kehendak nafsunya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau nukilkan kalamnya Imam An-Nawawi, di mana Imam Nawawi berpendapat hadis ini sahih. Kami telah meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Baik para jamaah, namun riwayat ini juga banyak para ulama pakar hadis yang kemudian mendhaifkannya. Ya, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian juga Muhaddits Al-Asr Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, ya, beliau juga menyatakan isnaduhu dhaif. Sanad daripada hadis ini dhaif. Beliau sampaikan di dalam beberapa tulisannya, seperti di Takhrij Mishkat Al-Masabih, beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Barakallahu fiikum. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari sisi makna, ya, maka hadis ini benar bahwa keimanan kita tidak akan sempurna kecuali bagaimana kita ini menundukkan hawa nafsu kita ini untuk selalu mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada masalah, kita akan jelaskan beberapa faidah dari riwayat ini. Pertama, di dalam hadis ini dikatakan la yu'min, tidak beriman. Kalau di dalam hadis ada kalimat la yu'min, maka itu bisa beberapa makna. Nah, di dalam hadis ini asal daripada makna la yu'min itu yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan iman. Tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Itu asal maknanya. Jadi yang dinafikan di sini bukan iman secara mutlak keseluruhan, tapi yang dinafikan itu adalah kesempurnaan. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kemudian nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Namun kata para ulama, nafyul iman dalam hadis ini, penafian iman di dalam hadis ini maknanya juga bisa nafyan li aslil iman, menafikan iman secara keseluruhan. Maknanya apa? Tidak beriman seseorang itu, berarti lawannya kafir. Begitu ya. Maksudnya apa? Tidak beriman berarti dia kafir. Kalau yang dinafikan itu adalah aslul iman, iman secara keseluruhan. Kalau yang dinafikan itu kesempurnaan iman, berarti aslul imannya masih ada. Dia masih beriman, cuman naqisul iman, imannya kurang. Kenapa? Karena yang dinafikan itu kesempurnaan.
Nah, hadis ini makna awalnya adalah nafyul kamal. Penafian iman pada hadis ini adalah penafian kesempurnaan iman. Sehingga kalau diterjemahkan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Namun tadi kita sampaikan bahwa penafian iman di dalam hadis ini bisa penafian secara mutlak, tidak beriman alias kafir. Ketika apa? Ketika kata para ulama, idza lam yakun fi qalbihi mahabbat li syara'. Ketika sama sekali di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada syariat. Jadi kalau orang di dalam hatinya sama sekali tidak punya kecintaan kepada syariat Allah dan Rasulnya, kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin dia disebut sebagai mukmin. Karena yang punya sifat seperti itu hanya orang kafir, benci, bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, memusuhi hukum Allah dan juga Rasulnya, bahkan dia berusaha untuk memusnahkan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini yang ada pada seseorang, hatinya sama sekali tidak punya kecintaan kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka dia bukan lagi sebagai mukmin. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka karihu, mereka membenci ma anzalallah, apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka kemudian Allah pun menghapuskan seluruh amalnya. Tidaklah dihapus seluruh amal pada seorang hamba melainkan karena kufur besar. Berarti orang-orang yang karihu ma anzalallah, benci kepada apa yang Allah turunkan, benci kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, benci kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sama sekali nggak ada rasa cintanya, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Dia berarti terjatuh ke dalam kufur besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran al-imanus shadiq as-sahih yad'u sahibahu ilal amali salih fi kulli amrin min umuri. Bahwa keimanan yang benar, keimanan yang tulus itu akan mendorong pemiliknya untuk senantiasa beramal saleh dalam setiap urusan kehidupannya. Jadi orang itu kalau imannya tulus, kalau imannya lurus, kalau imannya benar, maka imannya itu akan selalu mendorong dia, memotivasi dirinya untuk selalu beramal saleh dalam setiap urusan kehidupannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita mengenal ya ungkapan al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Begitu kan? Iman itu bertambah dengan ketaatan. Artinya seorang mukmin akan merasakan tambahan keimanan ketika dia semakin taat kepada Allah. Dan seorang mukmin dengan sinyal iman yang ada pada dirinya, dia akan merasakan juga kapan imannya itu mengalami penurunan. Kapan itu? Saat dia bermaksiat kepada Allah, saat dia melakukan dosa-dosa, maka dia akan rasakan itu. Ada penurunan iman pada dirinya, ada kelemahan, ada kefuturan pada dirinya. Ketika apa? Ketika bermaksiat kepada Allah. Ini hebatnya keimanan. Jadi ikhwan, kalau orang masih merasakan ini, berarti masih ada iman pada diri. Kalau dia merasakan bagaimana imannya itu bertambah ketika dia semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, istiqamah di dalam melakukan ketaatan,
atau ya dia merasakan penurunan iman saat kemudian dia jauh dari Allah, saat kemudian dia terperosok ke dalam dosa dan maksiat, dia merasakan penurunan iman itu. Nah, kalau orang masih merasakan fluktuatifnya iman, maka sejatinya masih ada iman pada dirinya. Karena dosa itu para jamaah itu memberikan sinyal. Sinyal apa? Kegelisahan, kegundahan, keraguan, kefuturan. Ya, di antara makna futur itu ya lemah. Orang kalau banyak berbuat dosa, dia lemah untuk melakukan ketaatan. Baik para jamaah. Ada sebagian kalam salaf, ya beliau merasakan ya bagaimana terhalangnya salat malam, ya beberapa lama waktunya disebabkan karena dosa yang diperbuatnya. Begitu. Artinya kalau kita terhalang dari banyak kebaikan, itu sejatinya karena dosa. Bahkan dosa itu bisa dilihat pengaruhnya kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Mungkin urusan kita dipersulit. Ya. Mobil kita ini baru, keluaran terbaru, kenapa mogok terus? Banyak orang yang uring-uringan nyalahin mobilnya, nyalahin dealernya, gitu. Nyalahin pabriknya, begitu kan? Nyalahin mereknya, begitu kan? Barakallahu fikum, sampai pasang status. Dia lupa, barangkali itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Gimana belinya pakai riba, begitu kan? Pakai leasing yang bikin rungsing. Nah itu para jamaah. Ya, jadi apapun yang terjadi pada diri kita dari keburukan-keburukan, maka hadirin arahkan dulu kepada diri kita. Ada apa ini? Apa yang salah pada diri saya? Dan begitu. Termasuk kata para ulama, ketika terjadi hal-hal yang buruk kepada anak kita, maka kata para ulama, sejatinya itu teguran bagi kedua orang tuanya. Untuk apa? Untuk dia kembali ke jalan Allah yang benar. Untuk dia kemudian bangkit dari segala kelalaiannya. Padahal kejadiannya menimpa anak kita. Tapi yang disuruh introspeksi adalah kedua orang tuanya. Itu pengaruh dosa. Baik para jamaah. Nah, ketika orang merasakan sinyal-sinyal ini, maka berbahagialah, sejatinya Anda masih seorang mukmin. Ada iman, masih ada iman pada diri kita. Karena kalau orang sudah kafir, para jamaah, dia tidak bisa lagi menangkap sinyal-sinyal itu. Makanya hati-hati kalau ada orang enjoy banget dengan dosa dan maksiatnya, bahkan berbangga diri, ya, bahkan dia jadikan podcast kemaksiatannya, ya, dia sebarkan di semua media sosialnya. As'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Jangan-jangan memang sudah tidak ada iman pada diri. Baik. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini keimanan yang tulus, keimanan yang lurus akan selalu mendorong pemiliknya untuk selalu beramal soleh dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Baik para jamaah. Hawa nafsu itu apa? Yang disebut hawa. Sudah jadi bahasa kita kan? Di surat apa itu? An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hawa itu apa kalau diterjemah? Hawa. Hawa-hawanya nih kita akan untung. Begitu ya. Antum sedang berbisnis, ada proyek, ini hawa-hawanya keberuntungan. Hawa itu maksudnya apa? Cuaca. Cuaca. Baik para jamaah. Apa? Tapi paham kan istilah hawa itu, paham kan? Paham tidak ikhwan? Paham kan? Saking pahamnya nggak bisa diungkapkan. Ciri paham itu bisa menjelaskan. Baik. Jadi hawa itu apa? Hawa nafsu. Hawa.
Hah? Apa? Suasana. Hawa nafsu, suasana nafsu gitu. Baik. Hawa itu aslinya dalam bahasa Arab, hawa itu mahabbah, kecintaan. Al-mail, mail itu kecenderungan. Itu hawa. Baik. Kalimat ini di dalam syariat seringnya digunakan untuk sesuatu yang tercela. Hati-hati dengan hawa nafsu. Nah, itu maksudnya hawa yang maknanya madhmum, hawa yang maknanya tercela. Karena memang galibnya kalimat hawa itu kalau dimutlakan itu sudah maknanya pasti negatif. Hawa yang tercela. Namun aslinya hawa itu tidak semuanya tercela. Karena dia kecenderungan, kecintaan, kecondongan terhadap sesuatu. Berarti kalau orang condongnya kepada kebaikan, cintanya kepada kebenaran, bagus tidak? Bagus. Maka kata para ulama, al-hawa naw'ani. Hawa itu ada dua jenisnya. Hawa madhmum, hawa yang tercela, dan ini kebanyakan sifat dari hawa itu. Ya. Makanya ya penggunaannya sering untuk makna ini, makna yang tercela. Kemudian ada hawa yang mahmud, hawa yang terpuji. Nah, hawa yang terpuji ayyakuna taba'an lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yani hawa yang kemudian tegak lurus mengikuti apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hawa yang tegak lurus di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan. Nah, hawa yang seperti inilah hawa yang mahmud, terpuji. Baik para jamaah. Dan itu yang dimaksudkan di dalam riwayat ini. Ya, bagaimana hawa kita itu selalu tabak, mengikuti ya terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita, kecenderungan kita, keberpihakan kita, ya, kecondongan kita mesti kepada sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan saja ya sampai di sini. Sisa dua lagi, ya, dua asar ini sejatinya adalah sabab nuzul ya dari surat An-Nisa ayat 60 yang kita bahas di dalil pertama dari bab ini. Baik. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kaitan ayat riwayat tadi dengan judul bab jelas ya. Bahwa riwayat tadi menegaskan haramnya berhukum kepada selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bertolak belakang dengan konsekuensi syahadatain yang kita ikrarkan. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini pelajaran kita, insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan sisa dua athar lagi. Ya, semoga satu kali pertemuan lagi bab ini bisa kita selesaikan. Baik para jamaah, Allahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.